Perkenalkan, nama saya Vince Diana Septiasari dengan NIM 2020473, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, membawakan tema Selamatkan Bumi dari Sampah Plastik. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari bahan makanan yang kita konsumsi seperti kulit sayur, buah, cangkang telur, tulang ikan, tulang ayam, dan sebagainya. Yang kedua, sampah anorganik adalah sampah seperti plastik, kardus, kertas, hingga barang elektronik. Dari riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari, sehingga rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari, yang jika dikalkulasikan dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Sehingga tidak salah bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Padahal kalau boleh dibilang, jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun, tingkat pencemaran sampah plastik ke laut India hanya sekitar 0,9 sampai 0,24 juta ton per tahun, dan menempati urutan ke-12. Artinya, memang sistem pengolahan sampah yang buruk di Indonesia. Ikut beberapa fakta mengenai sampah plastik. Yang pertama, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk membungkus makanan atau barang lainnya membuat langkahnya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon. Bisa dibayangkan 5-10 tahun ke depan pasti membutuhkan lebih banyak bahan tersebut untuk membuat lebih banyak plastik. Yang kedua, jumlah sampah yang ada di laut di seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% berbahan plastik yang kita tahu senyawa kimia sebagai bahan utamanya. Tentunya tidak dapat diperkirakan dalam kurun waktu berapa lama dapat terurai sampah plastik tersebut, yang sudah pasti sangat membahayakan ekosistem di laut. Belum lagi pencemaran tanah, pembakaran sampah yang menyebabkan polusi udara, di mana sebagian besar wilayah kita adalah perairan. Dan jika sampah terus-menerus dibiarkan, maka bisa berdampak pada penurunan kinerja pariwisata Indonesia. Berikut beberapa cara pengolahan sampah dengan baik. Yang pertama, pisahkan tempat sampah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Jika sudah menjadi pupuk kompos, dapat digunakan untuk berkebun. Yang ketiga, mendaur ulang sampah anorganik kering, seperti membuat pot bekas misalnya. Meminimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya.